Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juni Hidayati Batubara, NIM 0112111002 dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, teman-teman sekalian, di video kali ini saya akan membahas mengenai metode hadis tematik dakwah dan beberapa hadisnya untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah hadis tematik dakwah dan komunikasi yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Iqbal Abdul Muin LCMA. Oke, langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian hadis. Secara bahasa, pengertian hadis berarti berbicara, perkataan ataupun percakapan. Di dalam terminologinya, istilah hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah pendataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan secara istilah, hadis adalah segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan maupun sifatnya sebelum diangkat menjadi rasul maupun sesudah menjadi rasul. Sedangkan pengertian metode hadis tematik adalah metode yang mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan tema yang ditentukan, kemudian disusun sesuai dengan asbabul wurud al-hadis dan pemahamannya, disertai dengan penjelasan satu persatu hadis dengan membandingkan kesahihan antara hadis yang satu dengan hadis yang lain. Kemudian masuk kepada perbedaan metode hadis tematik dan metode hadis tahlili. Hadis tematik ini menggunakan metode memahami secara komprehensif dengan mengumpulkan ayat-ayat hadis yang bertebaran dengan suatu topik tertentu. Sedangkan hadis tahlili ini dijelaskan kata demi kata secara berurutan dengan asbabul wurud al-hadisnya. Kemudian yang kedua, hadis tematik memiliki salah satu ataupun seluruh aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi terkait dengan tema, sedangkan hadis tahlili ini menguraikan dengan pemahaman para sahabat, tabi'in, dan ahli-ahli hadis lainnya. Kemudian yang ketiga itu penelitian hadis tematik, itu tentang sanad, matan, perawi untuk menentukan kualitas dari sebuah hadis dan membandingkannya dengan berbagai syarah hadis. Sedangkan hadis tahlili ini memuat berbagai ide dengan gagasan tertentu. Adapun hadis-hadis yang akan dibahas pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama dakwah iskai, yang kedua kewajiban salam, yang ketiga komunikasi ekonomi dan politik, yang keempat hadis mengenai ciri orang munafik, dan yang kelima itu mencegah daripada kemungkaran. Langsung saja kita masuk kepada hadis yang pertama. Dakwah adalah guide ataupun pemandu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Yang artinya, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang muslim yang berserah diri. Adapun penjelasan dari hadis ini adalah dakwah adalah jalan ataupun pemandu menuju khairul ummah. Rasulullah SAW berhasil mengubah masyarakat jahiliyah menjadi umat terbaik sepanjang zaman dengan dakwah beliau. Dakwah secara umum dan pembinaan dai sebagai aset SDM dalam dakwah secara khusus adalah jalan satu-satunya menuju terbentuknya khairul ummah yang kita idam-idamkan. Maka orang yang istiqomah menunaikan kewajiban dakwah disebut sebagai khairul ummah ataupun umat terbaik. Kemudian langsung saja kita masuk kepada hadis yang kedua, yaitu kewajiban mengucap salam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusallimu sagiru ala al-kabiri wal marwu ala al-qadi wal qalilu ala al-kadhiri muttafaqun alaih wa fi riwayatil lil muslimin wa rakibu ala al-mashi. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah yang kecil memberi salam kepada yang lebih tua, hendaklah yang berjalan memberi salam pada yang sedang duduk, hendaklah yang sedikit memberi salam pada orang yang banyak. Hadis muttafaqun alaih. Nah, dari penjelasan hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya orang yang berjalan hendaklah memberi salam kepada orang yang sedang duduk. Ini dimisalkan untuk orang yang masuk dan memberi salam kepada penghuni rumah. Yang berjumlah sedikit dianjurkan mengucap salam kepada yang banyak. Orang yang berkendaraan hendaklah mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Dan di antara hikmahnya adalah agar yang berkendaraan bersiap untuk
bersedia untuk tawadu ataupun sebagai bentuk kehormatan ataupun rendah hati seseorang ketika merasa derajatnya lebih tinggi karena kendaraannya. Dan sebaik-baik di antara mereka adalah yang memulai mengucapkan salam menunjukkan semangatnya dalam menjalankan adab, melaksanakan syariat, dan semangat meraih pahala. Kemudian hadis yang ketiga yaitu hadis komunikasi ekonomi dan politik. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ra'aitu syai'an asbaha bisbillamami mimma qala Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha kataba ala bani adama khassahu minaz zina adraka dhalika mahalah fazinal aini nazara wazinal lisani wan nafsu tamanna watashtahi wal faraju yusaddiqu dhalika kullahu wa yukazzibuhu al-mazid. Rawahu Bukhari Muslim. Artinya, saya belum pernah melihat sesuatu yang lebih seperti penghujatan daripada apa yang dikatakan Abi Hurairah atas otoritas Nabi. Semoga doa dan damai Allah bersertanya. Tuhan menetapkan untuk anak Adam banyak pencabulan. Dia pasti menyadari itu dan memenangkan mata adalah penglihatan, barat lidah adalah penelaran keinginan dan keinginan jiwa, dan bagian pribadi menegaskan semua itu dan dia berbohong. Hadis riwayat Bukhari. Adapun penjelasan dari hadis ini menjelaskan bahwa komunikasi politik dan ekonomi melibatkan aktor-aktor yang dimana setiap pekerjaan mereka itu semua akan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila mereka curang, Allah lah yang akan membalasnya. Apabila mereka bersedekah ataupun istiqomah di jalannya, maka siapapun yang jujur ataupun berdusta dalam bisnis atau perusahaannya, sudah Allah tentukan balasan bagi setiap perbuatan mereka. Kemudian hadis yang keempat yaitu ciri-ciri orang munafik. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatul munafiq salasah. Idza haddatha kadaba wa idza wa'ada ahlaf wa idza utumina khana lirawaya. Hadis Abi Hurairah. Adapun arti dari hadis ini, ciri-ciri orang munafik ada 3. Yang pertama, jika berkata ia berdusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika percaya ia berkhianat. Hadis riwayat Abi Hurairah. Di sini jelas bahwasannya ada 3 ciri orang munafik. Kemudian hadis yang terakhir yaitu hadis mencegah daripada kemungkaran. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idin Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkara afal yughayyiruhu biyadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika as'aful iman. Rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lewat, barang siapa dari kalian yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan. Jika tidak bisa, maka ubahlah dengan lisan. Dan jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya. Dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Adapun penjelasan hadis tersebut, Nabi Muhammad SAW memerintahkan siapa saja yang melihat kemungkaran untuk memodifikasi suatu kemampuan, tidaklah boleh melarang kemungkaran sampai dipercaya hal itu memang kemungkaran, dan hendaklah memerintahkan pada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar dengan 3 hal. Yang pertama itu lemah lembut ketika memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar. Kemudian bersikap adil ketika memerintahkan dan melarang. Dan yang terakhir, berilmu pada apa yang disarankan dan apa yang dilarang. Baiklah, sekian penjelasan hadis dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.